Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 TKJ. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen user dan hak akses Linux. Sekaligus akan saya praktekkan berdasarkan job sheet yang nanti harus kalian kerjakan. Nah, cara mengerjakan job sheet ini sama dengan ketika kalian mengerjakan job sheet yang sebelumnya, yaitu setelah mengerjakan satu soal, kalian screenshot dan hasil screenshot langsung kalian taruh di bawah soal tersebut, sehingga job sheet itu hasil pengerjaannya juga bisa kalian gunakan sebagai catatan kalian sendiri suatu saat jika kalian membutuhkan untuk mempelajari ulang materi yang kali ini akan kalian praktekkan. Oke, untuk yang pertama kita masuk dulu ke dalam Linux-nya. Nah, pada materi kali ini terkait manajemen user dan hak aksesnya, untuk desainnya akan sama dengan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kita akan membuat 3 user baru dan 1 grup. Nanti akan kita praktekkan bagaimana fungsi-fungsi atau perintah-perintah untuk manajemen akses dan manajemen user atau grupnya. Yang pertama kita membuat grup dengan nama unama 1, unama 2, unama 3. Nah, nama 1 ini kamu ganti menjadi nama kalian. Contoh di sini Aldi, nama panggilan. Nah, berarti nanti akan kita buat user dengan nama U Aldi 1, U Aldi 2, dan U Aldi 3. Kita buat. Jangan lupa sebelumnya saya besarkan dulu biar agak besar tampilannya. Nah, jangan lupa sebelum membuat user, posisi kalian harus login sebagai root. Sekali lagi, posisi kalian harus login sebagai root. Setelah itu kita buat user dengan perintah add user U_Aldi1. Passwordnya tidak perlu susah-susah, yang penting jangan sampai kamu lupa passwordnya. Full name kita masukkan misalkan user 1 atau UAD1, ini bebas aslinya. Yes. Nah, 1 user sudah kita buat, kemudian kita buat lagi UAD2. Sekali lagi usernya kamu sesuaikan dengan nama panggilan kalian masing-masing. Kemudian yang ketiga kita buat yes. Nah, soal yang 1 sudah selesai. Ini kita screenshot. Setelah kamu mulai seperti ini, bisa kita screenshot. Nah, tinggal kita taruh di bawahnya sini. Nah, seperti ini nanti sama seperti yang sebelum-sebelumnya cara mengerjakannya. Setelah itu kita bikin grup baru dengan nama 12_TKJ_2, atau nanti misalkan ini TKJ1 kelasnya, berarti grupnya adalah 12_TKJ1. Perintahnya add group.
12 TKJ indeks kalian. Oh, ini saya hapus dulu karena sebenarnya sudah ada. Kalau muncul seperti ini, ya ketika kamu mengetikkan sebuah perintah, jika muncul error, sekali lagi baca errornya apa. Ini kan jelas di sini, add group. Group 12 TKJ2 already exist. Berarti sebelumnya saya sudah pernah membuat grup dengan nama 12 TKJ2. Saya hapus dulu dengan perintah del group. Sekarang saya buat lagi. Nah, adding group 12 TKJ2 done. Nah, kita screenshot. Nah, membuat grup sudah selesai. Yang berikutnya memasukkan user 1 dan user 3 ke dalam grup 12 TKJ2. Nah, perintahnya sama dengan add user. Add user. Tadi namanya Aldi1. Nah, kalau tadi hanya add user saja, tapi kita sekarang tambahi nama grupnya. Nah, jika ditambah nama grupnya, add user spasi nama user spasi nama grup, berarti kita akan memasukkan user ini ke dalam grup 12 TKJ2. Ini adding user UAD1 to grup TKJ2 done. Nah, sekarang yang kita masukkan adalah yang user 3. Nah, sudah selesai. Kita screenshot. Nah, seperti itu, mudah sekali caranya mengerjakannya anak-anak. Nah, saya ingin menampilkan sebuah perintah namanya groups. Nah, groups ini digunakan untuk mengetahui sebuah user itu dia sudah masuk grup mana saja. Contoh ini, Aldi1. Nah, user Aldi1 posisi saat ini dia sudah masuk ke dalam grup Aldi1, grupnya sendiri. Kita ingat di penjelasan yang sebelumnya bahwa ketika kita menambahkan sebuah user, maka dengan perintah seperti ini, Linux otomatis tidak hanya membuat user dengan nama yang kita tentukan, tetapi Linux juga akan membuatkan sebuah grup dengan nama yang sama dengan nama usernya. Hal ini kenapa? Karena Linux itu mewajibkan semua user memiliki sebuah grup. Nah, Aldi1 sudah menjadi anggota grupnya sendiri dan grupnya grup 12 TKJ2 karena barusan sudah kita masukkan. Untuk Aldi2 hanya menjadi anggota grupnya sendiri karena yang kita masukkan ke dalam grup 12 TKJ2 tadi hanya Aldi1 dan Aldi3. Aldi3 harusnya dia masuk ke dalam grupnya sendiri dan grupnya 12 TKJ2 seperti itu. Jadi posisi saat ini Aldi1 dan Aldi3 merupakan satu grup di dalam grup 12 TKJ2. Aldi2 dia beda grup dengan Aldi1 dan Aldi3. Nah, ini akan kita gunakan untuk membuktikan bagaimana hak aksesnya untuk terhadap sebuah file atau directory. Kita lanjut. Login sebagai user nama 1 Aldi1 tadi, buat sebuah file di dalam /home/u nama 1, berarti di dalam home-nya masing-masing, dengan nama latihan1.txt dengan isi bebas. Nah, kita login dulu sebagai Aldi1. Untuk login sebagai user lain, kita menggunakan perintah su spasi nama user yang akan kita login. Nah, seperti itu. Kita lihat posisinya, kita sudah login sebagai Aldi1. Add ini nama
DBN-nya atau hostname-nya atau komputer name-nya. Kemudian posisi kita saat ini berada di dalam folder atau direktori /root. Kita tadi diperintahkan untuk membuat sebuah file di dalam /home/u nama 1 atau /home/u aldi1 berarti karena user kita bernama aldi1. Yang berarti kita masuk ke dalam direktori home-nya user itu sendiri. Nah, yang tadinya berposisi di dalam folder /root, kita sekarang sudah di dalam folder cacing. Ingat, jika di sini berlambang cacing, maka berarti posisi kita saat ini adalah sudah berada di dalam home-nya UAD1 atau dalam di Windows itu berada di dalam my dokumennya UAD1. Bisa kita cek dengan perintah pwd seperti yang sudah pernah kita lakukan. Nah, dia sudah berada di dalam /home/uad1. Kita buat file dengan nama latihan1.txt dengan menggunakan editor nano. Sekali lagi, nano ini bukan merupakan perintah, tapi dia merupakan text editor seperti notepad. Isi bebas, misalkan kita beri ini adalah isi dari file latihan1.txt. Kita simpan dengan menekan Ctrl X, tekan Y, Enter. ls untuk melihat hasilnya. Nah, ini file yang barusan kita buat. Kita cat. Nah, ini cat ini adalah untuk melihat isi dari file tersebut. Nah, ini isi filenya seperti ini. Oke, kita screenshot. Screenshotnya harus dari ini cd/home. Screenshotnya dari SU. Nah, karena kita tadi diperintahkan untuk login ke dalam user yang pertama. Seperti ini. Setelah itu, ubahlah kepemilikan file latihan1.txt menjadi miliknya unama 1 dan grup baru tersebut. Berarti grup 12 tkj indeks kalian. Kita ls-l. Nah, jadi kemarin sudah dijelaskan salah satu format perintah ls yaitu ada tambahan -l. Ini digunakan untuk melihat detail informasi dari file tersebut. Posisi saat ini, file latihan1 ini adalah miliknya user UAD1. Ingat, yang di sini adalah user pemiliknya dan grupnya sendiri, miliknya grup UAD1. Diperintahkan kita untuk merubah agar latihan1 itu menjadi miliknya unama 1 atau UAD1 dan miliknya grup 12 tkj. Indeks kalian yang baru kita buat. Perintahnya kita menggunakan chown. Sekali lagi, untuk menjalankan chown atau change owner, kita harus posisinya adalah sebagai user pemilik dari file ini. Nah, chown kita akan merubah change owner, merubah kepemilikan file ini agar menjadi miliknya UAD1.2 dan miliknya grup 12 tkj indeks kalian. Apa yang akan dirubah? File latihan1.txt. Nah, kita cek lagi. Lihat bedanya. Tadi saya jelaskan ulang, latihan1 miliknya user UAD1 dan miliknya grup UAD1. Sekarang setelah kita menjalankan perintah chown, file latihan1 menjadi miliknya user UAD1 dan miliknya grup 12 tkj2. Selesai, kita screenshot. Kita taruh di bawahnya. Nah, sekarang kita
login sebagai ualdi2 dan buat sebuah file di dalam /home/ualdi2/user home directory-nya user2 tadi dengan nama latihan2.txt. Nah, ini sama dengan perintah di nomor 4 tadi itu. Sama perintahnya membuat file di dalam direktorinya user tersebut. Nah, kemudian kita login dulu sebagai ualdi2. Passwordnya. Nah, perhatikan posisi masih berada di home-nya ualdi1. Kita tidak bisa buat file langsung di sini. Makanya di sini diperintahkan kita membuat file di dalam /home/ualdi2 seperti itu. cd /home/ualdi2. Nah, seperti tadi sekarang berubah menjadi lambang ini cacing karena sudah berada di dalam home-nya user tersebut. Kita bikin file dengan nama latihan2.txt. Di sini perintahnya bedakan isinya dengan latihan1. Nah, ini aja. Ini adalah isi dari file latihan2.txt. Kita simpan dengan tekan Ctrl X, tekan Y, dan Enter. Kita cek isinya. Ini yang sudah kita buat. Isinya adalah ini. Isi filenya. Kita screenshot. Nah, kemudian ubahlah kepemilikan file latihan2.txt menjadi miliknya unama2 dan grup baru tersebut. Nah, di sini kita rubah chon. Nah, kita cek dulu ls spesimen l latihan2.txt. Nah, tadi file ini masih miliknya user ualdi2 dan grup ualdi2. Sama seperti yang tadi kita berubah kepemilikannya menggunakan perintah chon agar menjadi miliknya unama2 dan grup baru ualdi2 dan grup 12 tkj2. Namanya filenya akan kita rubah latihan2.txt. ualdi2. Ini checking. Nah, ini ada perintah seperti apa? Ada keterangan seperti ini. chon changing ownership of latihan2.txt operation not permitted. Nah, anak-anak, ini error yang muncul seperti ini. Ini disebabkan karena kenapa kok tidak bisa berubah? Disebabkan karena user ualdi2 ini dia tidak masuk ke dalam grup 12 tkj2, sehingga ketika dia ingin memasukkan atau membuat agar file ini menjadi miliknya 12 tkj2, dia tidak bisa. Nah, ini bukan berarti error anak-anak. Yang kita lakukan sudah benar. Ini kita ingin menunjukkan bahwa ini file ini file operasi ini, perintah ini tidak bisa kita lakukan karena user tersebut tidak masuk dalam grup yang akan dimasukkan.
Kalau UTKJ1 UALD1 tadi dia bisa merubah karena apa? UALD1 merupakan anggotanya 12 TKJ2 sehingga dia bisa memasukkan hak aksesnya ke dalam grup 12 TKJ2. Nah, ini kita screenshot agar kalian tahu bahwa ketika memasukkan atau merubah hak akses itu ke dalam sebuah grup, maka user itu harus masuk ke dalam grup tersebut. Nah, itu salah satu security dari Linux. Seperti itu. Misalkan dipaksa bisa apa tidak, Pak? Bisa. Seumpama dipaksa agar file ini tetap menjadi sebagai miliknya grup TK12 TKJ2, bisa kita paksa, tapi dengan posisi kita sebagai root. Seperti itu. Nah, kemudian ini saya dulu. Oke. Kita sekarang ini login sebagai user U63 dan buat sebuah ini filenya. Saya edit dulu dengan nama latihan3.txt. Nah, sekarang kita masuk sebagai U63 dan membuat sebuah file dengan nama latihan3.txt sama dengan tadi. Kita sekarang masuk ke dalam UALD3. Nah, sama seperti tadi, jangan gegabah. Kita harus teliti sekarang posisinya masih di rumahnya ALDI 2. Kita harus masuk dulu ke dalam rumahnya ALDI 3. Nah, sudah bergambar cacing. Kita bikin file dengan nama latihan3.txt. Ini adalah isi dari file latihan3.txt. Kita simpan. Nah, oke, kita coba. Itu nama filenya, ini isinya. Oke, kita screenshot. Nah, yang berikutnya adalah kita sudah menjalankan perintah change owner. Nah, sekarang di sini ada perintah ubah hak akses file latihan1.txt hak akses dengan ketentuan user pemilik all privilege full access. User satu grup membaca, user lain membaca juga. Buktikan hasilnya dengan melaksanakan perintah-perintah cat untuk membaca isi dan nano untuk melakukan edit file dengan masuk dari ketiga user tersebut. Sebelum kita melaksanakan ini, kita harus tahu dulu file ini miliknya user yang mana. Latihan1.txt. Nah, di sini di atas tadi itu sudah kita tentukan bahwa latihan1 ini adalah miliknya U nama 1 atau UALD1. Sehingga sebelum melaksanakan perintah nomor 9, kita harus login dulu sebagai UALD1. UALD1. Nah, jangan lupa file latihan1 ini tadi berada di dalam /home. Ini file latihan1 ini berada di dalam /home/uald1 atau di rumahnya uald1. Nah, kita masuk dulu /home uald1. Kenapa? Karena posisi kita masih berada di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita cek LSWNL. Nah, latihan1 ini bisa kita lihat di sini adalah hak aksesnya untuk user pemilik belum full, masih read dan write. Sedangkan untuk user satu grup masih read. Nah, kemudian untuk user lain juga read, bisa membaca.
Nah, bisa kamu lihat catatan merubah akses ini pada penjelasan saya yang sebelumnya, atau bisa kamu baca ulang pada modul yang saya sertakan. Nah, kita di sini disuruh untuk merubah user pemilik full access, berarti ini RWX full. RWX full berarti nilainya adalah 7. Semoga kalian masih ingat. User satu grup membaca, berarti read. Ingat, read ini nilainya adalah 4. 4, 2, 1. Sehingga di sini totalnya 7. Kalau cuma read, berarti cuma 4. Ini user lain membaca, read. Ini juga sama dengan 4. Nah, kamu baca-baca ulang catatan saya yang saya suruh foto ketika tatap muka yang kemarin. Nah, sehingga nanti ketika perintah chmod kodenya adalah 744. Seperti ini. Chmod 744 latihan1.txt. Nah, sehingga nanti di sini harusnya akan berubah menjadi RWX R-min-min R-min-min. Kita lihat ulang ls-min-l. Nah, RWX R-min-min R-min-min. Seperti itu. Nah, sekarang perintah selanjutnya adalah buktikan hasilnya dengan melaksanakan perintah-perintah cat untuk membaca isi file dan nano untuk edit file. Logikanya yang hanya dari ini, susunan ini, logikanya adalah yang bisa melakukan edit file itu hanya user pemilik. Kemudian yang user satu grup itu hanya bisa membaca. User lain pun juga hanya bisa membaca. Seperti itu. Nah, kita cek, mengeceknya di sini harus masuk dari ketiga user. Kenapa? Ingat, latihan1.txt ini adalah miliknya Aldi1. Nah, untuk ngecek user yang satu grup berarti kita harus login sebagai Aldi3. Kenapa? Tadi di atas, di soal nomor 2, Aldi1 dan Aldi3 lah yang satu grup di dalam 12 TKJ 2. Nah, seperti itu. Untuk mencoba yang C user lain, kita harus login sebagai ini sebagai Aldi3. Kalau untuk yang ini kita harus login sebagai Aldi2, karena Aldi2 posisinya adalah tidak satu grup dengan Aldi1. Ini pemiliknya Aldi1, seperti itu. Oke, kita pertama cek dulu untuk Aldi1 sudah jelas. Sekarang posisi sudah Aldi1, kita coba cat. Nah, Aldi1 bisa membaca, kita coba nano. Aldi1 juga bisa mengedit. Diedit oleh Aldi1. Kita simpan, yes. Kita coba lagi hasilnya. Nah, Aldi1 sudah bisa mengedit. Sekarang kita coba user satu grup, yaitu Aldi3. Dia hanya bisa membaca. Aldi3. Nah, kita cat latihan1. Bisa lihat membaca, tetapi mengedit harusnya tidak bisa. Nah, lihat di sini, bagian sini, file latihan1 is unreadable, dia tidak bisa mengedit. Walaupun di sini kita tampil seperti ini, kita edit, ketika kita simpan. Nah,
error writing. Di sini ada keterangan permission denied. Tidak punya hak akses, hak aksesnya ditolak di sini. Terbukti bahwa UALD 3 dia tidak bisa mengedit file ini. Oke. Sekarang user lain kita cek apakah benar hanya bisa membaca. Kita harus login sebagai UALD 2. Kita UALD 2. Oke, kita get. Masih bisa membaca di sini. Kita coba edit. Nah, sama seperti tadi, unreadable. Nah, walaupun kita rubah, ketika kita simpan, tidak mau seperti itu. Karena di sini keterangannya permission denied. Ini bukan error, tapi ini benar pekerjaan kamu. Karena memang harusnya seperti ini. UALD 2 dia hanya bisa membaca, sama dengan UALD 3. Oke. Nah, ini yang kita screenshot yang mana? Ini yang kita screenshot. Ini kita screenshot. Kemudian yang ini tadi bukti bahwa user UALD 2 juga tidak bisa mengedit. Ini juga kita lengkapkan seperti ini. Nah, kemudian soal terakhir, ubah file latihan 3.txt agar hak aksesnya user pemilik membaca, menulis, eksekusi. Nah, ini saya edit dulu agar bisa ini kita tambah akses membaca dan menulis. Menulis di sini berarti edit ya. Nah, user lain tidak bisa memiliki akses. Nah, seperti itu kita coba. Sekali lagi, kita harus ingat latihan 3.txt ini miliknya siapa. Latihan 3.txt itu adalah miliknya UALD 3 tadi kalau nggak salah. UALD 3 mana tadi? Nama 2 nama 3. Nah, ini. Latihan 3 ini adalah miliknya user UALD 3. Berarti kita sebelum melaksanakan yang nomor 10 kita harus login sebagai UALD 3. UALD 3. Oke, sekali lagi hati-hati, latihan 3 ini posisi di mana? Latihan 3 tadi posisinya adalah di dalam di sini /home/UALD 3. Sedangkan di sini kita masih di dalam /home/UALD 1. Sehingga kita pindah dulu ke dalam folder UALD 3. Baru kita melakukan chmod. Kita cek dulu. Nah, ini user pemilik full, berarti sama dengan tadi RWX, berarti kodenya adalah 7. Kemudian ini user satu grup membaca dan menulis RW, berarti 4 ditambah 2, 6. Kemudian ini tidak memiliki akses berarti 0. Berarti nanti kodenya 7, 6, 0. Di sini chmod 760 latihan 3.txt. Sekali lagi pastikan usermu sudah UALD 3 dan sudah berposisi di cacingnya atau di dalam rumahnya UALD 3. Min N, sehingga nanti hasilnya adalah RWX, RWmin, min. Kita lihat RWX, RWmin, min. Ini hasilnya. Oke. Nah, agar lengkap bisa screenshotnya kita kalian screenshot satu-satu seperti ini juga boleh. Kalau ini tadi kan global, kita screenshotnya nomor 9, kalau nomor 10 bisa seperti ini.
Oh, ini sudah dirubah hak aksesnya. Nah, sekarang user pemilik kita cek untuk yang nomor D ini. Sama seperti tadi, buktikan hasilnya dengan melaksanakan perintah-perintah cat untuk membaca isi dan nano untuk melakukan edit file. Sama dengan tadi, kita harus masuk dari ketiga user. Kita cek dulu user-usernya. User pemilik berarti ini adalah kita harus login menjadi UALD 3. User yang satu grup, jangan lupa yang satu grup adalah UALD 1, yang satu grup dengan UALD 3 dalam grup 12 TKJ 2. Kemudian user lain ini adalah UALD 2. Seperti ini. Nah, anak-anak bisa kita lihat di sini ada satu perintah lagi yang harus kita lakukan. Apa itu? File latihan 3.txt ini masih menjadi grupnya UALD 3. Sedangkan di sini agar menjadi satu grup dengan UALD 3, file ini harus miliknya grup 12 TKJ 2. Nah, karena UALD 1 ini dengan UALD 3 itu satu grup di 12 TKJ 2. Sehingga di sini sebelum kita melaksanakan tester ini, kita harus rubah dulu ini agar menjadi miliknya 12 TKJ 2 atau indeks kalian. Perintah apa tadi? chown UALD 3 dan miliknya 12 TKJ 2. Yang mau dirubah file ini .txt. Nah, kita cek lagi aliasment n. Nah, kalau seperti ini sudah benar. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mencek satu-satu sekarang. Apakah benar UALD 3 ini dia bisa full akses, membaca juga mengedit seperti itu. Kita coba membaca dengan perintah cat .txt. Oke, bisa. Ini isinya. Kemudian edit. Nano, ini kita screenshot dulu. Kita screenshot bahwa ini sudah bisa membaca. Ini sudah bisa membaca. Kemudian untuk ngeditnya nano latihan 3.txt. Nah, diedit oleh user UALD 3. Yes, simpan. Ini kita screenshot juga bahwa UALD 3 dia juga bisa mengedit. Nah, dia bisa mengedit seperti itu. Nah, kita get lagi untuk ngecek. Nah, ini sudah berubah isinya. Oke, lanjut user satu grup. Benar nggak dia bisa membaca dan menulis? Kalau yang di soal nomor 9 tadi, user satu grup hanya bisa membaca. Sekarang user satu grup itu tidak hanya bisa membaca, tapi juga bisa mengedit atau menulis. Kita cek, kita login di sini. Yang satu grup UALD 1. UALD 1. Cat latihan 3. Oke, UALD 1 bisa membaca. Kita screenshot. UALD 1 bisa membaca. Sekarang kita cek apakah UALD 1 juga bisa mengedit. Nah, dan diedit ulang oleh UALD 1. Kita simpan. Nah, ini bisa. Kalau tadi kan ada tanda merahnya. Kalau tidak ada tanda merahnya berarti bisa. Kita yes. Nah, ini benar UALD 1 juga bisa mengedit. Buktinya kita cat latihan 3
Nah, ini UAD1, hasil yang diedit oleh UAD1. Screenshot juga biar lengkap. Nah, itu hasilnya. Sekarang UAD2 dia tidak memiliki akses apapun. Kita coba UAD2. Nah, harusnya membaca saja tidak bisa dia. Kita cek. Nah, lihat, cat membaca saja permission denied. Membaca saja dia sudah ditolak karena dia tidak memiliki akses apapun terhadap file ini. Apalagi dia nih edit. Lihat, error reading file. Filenya tidak kelihatan, isinya nggak kelihatan. Dia nggak bisa ngedit ini. Membaca saja tidak bisa, apalagi ngedit. Nah, ini kita screenshot. Nah, seperti itu. Sudah berhasil kita melaksanakan perintah yang ke-10. Itulah anak-anak tutorial tentang bagaimana cara merubah hak akses, memanajemen user, menambah grup, memasukkan user di dalam grup pada Linux Debian. Nah, perintah ini akan juga berlaku di dalam Linux yang lain karena perintah dasar itu semua sama. Sekali lagi, lakukan dengan teliti, jangan hanya asal mengerjakan, dan fahami. Jika ada yang tidak paham, silakan bisa kamu tanyakan di dalam grup. Terima kasih untuk tutorial kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.